Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk sedikit memberikan pemaparan terkait tugas kami, yakni dari mata kuliah pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini yang akan kami jelaskan adalah dengan judul karakteristik pendidikan agama Islam dan dimensi-dimensi pengembangan metodologi pembelajaran PAI. Nah, sebenarnya kenapa ada judul atau tema terkait hal ini adalah ibaratnya ini tuh adalah awal dari sebelum kita mengenal metodologi pembelajaran PAI, maka terlebih dahulu kita akan mengenal apa filosofi, apa pengertian, karakteristik, dan dimensi-dimensi dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, yang pertama yang saya jelaskan adalah terkait karakteristik pendidikan agama Islam. Nah, mungkin kalau ditanya apa arti dari pendidikan agama Islam itu sendiri, kalau kita lihat ada dua kata di dalamnya. Yang pertama ada pendidikan dan agama Islam, di mana kata pendidikan ini kata agama Islam ini memberikan sifat dari pendidikan. Artinya agama Islam ini menjadi karakter utama atau ciri khas dari pendidikan. Jadi agama Islam itu merupakan ciri khas dari pendidikan agama Islam, begitu. Nah, seperti yang kita ketahui, agama Islam itu ialah pedoman atau wahyu yang memberikan bimbingan dalam segala aspek, yang diibaratkan seperti jalan yang lurus dan mendaki, memberi peluang kepada manusia untuk melaluinya, untuk menuju ke tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Nah, dalam agama Islam ini, di pinggir-pinggirnya ini terdapat pagar, yakni Al-Quran dan hadis, dimana kalau kita menganut agama Islam, yang pasti kita bertumpu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, karena agama Islam ini memiliki ruang lingkup yang sangat besar, mencakup aspek-aspek kehidupan, maka kalau dilihat dia sudah memberikan ciri khas atau karakteristik yang berbeda dari yang lain, dari mata pelajaran yang lain. Nah, kalau dari Rifki Amin itu menjelaskan apa pendidikan agama Islam itu, yakni usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik atau siswa yang menjadi manusia beriman, serta dengan sadar untuk menerapkan nilai-nilai dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau ditempuhnya. Nah, di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada yang harus diperhatikan. Nah, ini dikemukakan oleh Pak Muhaimin. Yang pertama ialah pendidikan agama Islam itu sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan yang pasti di dalam sekolah. Lalu yang kedua, peserta didik hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti peserta didik ini diantar oleh para guru untuk dibimbing, diajari untuk mencapai peningkatan keyakinan, pemahaman terkait agama Islam. Lalu yang ketiga, pendidik atau guru pendidikan agama Islam itu yang melakukan kegiatan bimbingannya, sementara yang membimbing adalah seorang gurunya, dibimbing adalah peserta didik atau murid. Nah, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam itu diarahkan untuk memberikan keyakinan dan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari peserta didik. Nah, kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga pernah mendengar yang terkait pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda artinya. Namun yang perbedaannya itu terletak pada lingkungan subjek dan objeknya. Nah, kalau pendidikan Islam atau PI itu umum. Jadi seperti masyarakat, keluarga. Nah, tapi kalau PAI atau pendidikan agama Islam ini ada di sekolah formal, ada di tempat formal, jadi tidak di umum.
Nah, kalau subjeknya karena PI atau pendidikan agama Islam ini ada di masyarakat umum, jadi seorang ustadz, guru-guru TPQ atau mungkin mubalik, pendakwah itu termasuk menjadi bagian dari pendidiknya. Nah, namun kalau subjek dari pendidikan agama Islam itu yakni guru. Karena dia ada di pendidikan formal sekolah seperti itu, SMP, SMA, MTS dan lain-lain. Lalu objeknya kalau pendidikan Islam ini masyarakat umum, sedang kalau objeknya pendidikan agama Islam itu pastinya siswa atau seorang murid yang sedang melakukan pembelajaran di sekolah gitu. Nah, lalu persamaannya apa antara pendidikan agama Islam dan PI atau pendidikan Islam itu? Yakni pastinya sama-sama mengajarkan atau membimbing dan memberi pemahaman tentang ajaran Islam agar dapat diketahui dan diaplikasikan ke dalam berkehidupan. Jadi sama-sama pastinya berpegang teguh dengan yang namanya Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya atau sebagai penuntun ke dalam jalan yang benar. Karena memang tujuan dari pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam adalah bagaimana kita ini mencapai pemahaman dan keyakinan kepada agama Islam. Bagaimana kita yakin, bagaimana kita melakukan norma-norma atau nilai-nilai yang sudah ada di dalam agama Islam. Jadi mereka tuh diberikan bekal bagaimana sih menjadi seorang hamba Allah yang baik dan benar. Jadi mereka nggak ngambang, istilahnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke karakteristik pendidikan agama Islam. Nah, kalau kita sudah tadi pemaparannya terkait pengertian pendidikan agama Islam itu, sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Nah, kalau pembelajaran PAI ini karakteristiknya itu bersifat integral, zigzag atau lintas sektor. Artinya apa? Pelajaran pendidikan agama Islam itu selalu berkaitan dengan ilmu yang di luar PAI, seperti berkaitan dengan psikologi, geografi, ekonomi, dan ilmu lainnya. Karena sebenarnya PAI ini kalau itu tidak bisa berdiri sendiri, pastinya dibutuhkan ilmu lain agar dapat dipahami secara utuh, secara lebih baik dan benar. Contohnya seperti ini. Seperti ketika kita menjelaskan atau seorang guru menjelaskan terkait tentang zakat fitrah. Kalau kita hanya sampai ke zakat fitrah saja kepada para siswa, mereka pasti tidak mengerti. Oh, zakat fitrah itu kewajibannya gini-gini, gitu-gitu aja. Mereka tidak akan paham. Namun seorang guru pastinya harus mengajarkan zakat fitrah ini itu juga menjelaskan terkait pengertian zakatnya, berapa nisab zakatnya, bagaimana makna atau hikmah zakat serta doa-doa dalam ibadah zakat. Nah, yang pastinya kalau kita mengajarkan tentang zakat fitrah itu pasti berkaitan dengan yang namanya kemiskinan. Nah, kemiskinan berarti itu termasuk dalam ilmu ekonomi. Lalu berkaitan juga dengan bagaimana mengelola zakat itu setelah dikumpulkan. Lah, ini juga masuk juga ke ranah manajemen. Terus berkaitan juga dengan melatih kepekaan atau kepedulian kepada masyarakat yang fakir miskin, karena zakat kan ditujukan kepada yang fakir miskin. Nah, ini masuk ke dalam apa? Ke dalam ilmu psikologi atau ekonomi. Nah, dari sini terlihat bahwa PAI ini berkesinambungan atau lintas sektor dengan pelajaran-pelajaran lain. Nah, maka konsekuensi dari seorang guru PAI itu ialah harus memiliki pengetahuan yang lintas sektor juga. Jadi tidak hanya mengetahui tentang pendidikan agama Islam, namun mengetahui juga ilmu-ilmu atau pelajaran di luar itu, dengan mengikuti zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi. Nah, makanya kalau kasarnya dibilang kalau PAI ini atau seorang guru PAI itu harus serba bisa gitu. Nah, pelajaran PAI juga tidak mengenal yang namanya mismatch. Mismatch itu tidak relevan karena karakteristik pendidikan agama Islam itu materi yang mengharuskan untuk mampu memahami
ilmu pengetahuan lintas sektor tadi. Jadi tidak ada yang namanya PAI itu tidak cocok dengan ilmu ini karena yang namanya kita semuanya aja agama Islam itu terkait dari Al-Quran dan hadis, yang pastinya segalanya itu dari situ, pedoman-pedomannya dari situ. Sains semuanya kalau kita mau menelusuri semuanya dari Al-Quran begitu. Makanya gak usah kaget kalau misalkan seorang guru PAI ini kalau sudah jadi guru bukan hanya mengajar PAI saja, malah kadang mungkin di IPS atau matematika atau lain-lain, tidak menafikan karena memang mereka bisa dikatakan harus menjadi seorang guru yang lintas sektor atau serba bisa. Nah, di dalam ajaran pokok dari agama Islam itu ada 3. Yang pertama, akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. Nah, 3 ajaran pokok itu yang tadi itu lalu dijabarkan dalam bentuk rukun Islam, iman, dan akhlak. Lalu lahirlah yang namanya ilmu tauhid, fikih, dan ilmu akhlak. Nah, yang pastinya kalau kita mau memahami ilmu-ilmu tersebut itu pasti didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Maka kalau dari kita lihat pendidikan Islam itu sebagai mata rantai syariat Islam itu memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik Islam itu sendiri, yakni sistem syamil, kamil, muktamil, menyeluruh, lengkap, dan menyempurnakan. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi, maka karakteristik pendidikan Islam yang membedakan dari pendidikan lain adalah yang pertama, secara umumnya PAI ini merupakan mata pelajaran yang dikembangkan. Yang kedua, ajaran dasar dari Islam ini ialah Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, prinsip dasar pendidikan agama Islam itu iman, syariah, dan moralitas. Akidah adalah perbaikan konsep iman, syariah adalah penyempurnaan dari konsep iman, Islam dan moralitas adalah pengembangan konsep ihsan. Lalu yang keempat, mata pelajaran pendidikan Islam tidak hanya diajarkan kepada siswa yang menguasai Islam saja, tapi kepada semua murid yang beragama Islam pastinya, dimana tadi seperti tujuannya yakni untuk memberikan keyakinan dan pemahaman kepada mereka secara utuh terkait apa itu agama Islam. Lalu tujuannya adalah ya tadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya itu mata pelajaran di sekolah umum dan sekolah agama merupakan pendidikan bagi siswa yang berbudi pekerti luhur. Lalu apa saja aspek-aspek ajaran Islamnya? Itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini yang pastinya berkenaan dengan proses membimbing dan melatih untuk mengetahui dan memahami isi kandungan yang ada pada kitab suci Quran dan hadis. Sesuai dengan ayatnya, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang intinya kandungan dari ayatnya bagaimana kita wajib untuk mentadaburi Quran agar hidupnya ada petunjuknya, jadi tidak ngawang gitu. Lalu yang kedua ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, pentingnya sejarah kebudayaan Islam ini apa? Itu proses untuk membimbing dan melatih untuk mengetahui makna peristiwa atau kisah terdahulu untuk dijadikan pelajaran atau contoh untuk memperbaiki masa depannya. Lalu ada aspek akidah akhlak. Nah, materi ini berkaitan dengan proses menumbuhkan dan memperkuat keyakinan bahwasannya Allah itu esa. Jadi intinya bagaimana kita menguatkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu hanya satu dan tidak ada duanya. Lalu yang sementara akhlak, bagaimana siswa itu bagaimana kita bisa mempunyai dan menjadi perilaku yang baik di kehidupan setiap harinya. Lalu yang terakhir ada aspek syariah atau ilmu hukum fikih.
Nah, untuk materi ini itu berkenaan dengan proses membimbing dan melatih agar sikap manusia sesuai dengan ketentuan atau norma-norma yang ada, baik norma agama yang diyakini atau norma sosial di kehidupan berbangsa. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sesuai dengan syariat atau hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Begitu. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya terkait dimensi-dimensi pengembangan metodologi pembelajaran PAI. Selanjutnya kita memasuki tema dimensi-dimensi pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas bagaimana metodologi pembelajaran agama Islam, kita harus mengetahui apa itu metodologi. Metodologi secara bahasa Yunani adalah terdiri dari dua kata, yakni metodos dan logos. Yang pertama, metodos artinya cara atau teknik, kemudian logos artinya ilmu. Jadi metodologi ialah ilmu mengetahui cara untuk menempuh sebuah sesuatu. Kalau kita satukan di metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, berarti kita mencari tahu bagaimana cara atau teknik dalam menentukan sebuah metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam agar pendidikannya, proses pembelajarannya berangsur terlaksana dengan efektif dan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih prinsip-prinsip metodologi pembelajaran agama Islam. Nah, yang pertama, mempertahankan kebutuhan pengetahuan, motivasi, dan minat belajar siswa. Kita harus mengetahui sebelum kita menentukan sebuah metode dari sebuah pembelajaran. Apa sih kebutuhan pengetahuan siswa? Tujuan pembelajarannya pada semester tersebut itu apa? Kita harus tahu. Kita tidak syukur-syukur memasukkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jamnya, itu tidak boleh. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya, motivasinya. Kondisi siswa itu bagaimana? Apakah siswa membutuhkan sebuah motivasi, sentuhan kasih sayang, atau gimana agar mereka mudah untuk menyerap dan menerima ilmu dari kita? Yang selanjutnya, minat belajar siswa. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan pengetahuannya apa, motivasinya apa, dan minat belajarnya. Kemudian tetap fokus mempertahankan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan sebuah metode, kita harus kembali lagi seestetik apapun metode itu tetap tidak boleh keluar dari tujuan awal atau tujuan pembelajaran awal yang sudah ditetapkan. Kemudian mendukung proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dari hasil metode yang kita pakai nanti harus bisa memprediksi metode itu berhasil sehingga mampu menunjang perkembangan peserta didik. Kemudian persiapan kemungkinan partisipasi praktis sehingga jadi keterampilan, kebiasaan, dan nilai yang baik. Dari metode yang kita pakai tadi, apakah bisa menimbulkan siswa menjadi siswa yang terampil, yang memiliki kebiasaan yang baik? Harus kita pertimbangkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan memahami, menghubungkan pengalaman kehidupan, dan bebas dalam berpikir. Dalam metode yang kita gunakan harus ada unsur untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam memahami, dalam mengintegrasi, dan bebas dalam berpikir, bebas dalam berpendapat. Selanjutnya, dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajarannya harus mempunyai suasana yang menyenangkan bagi siswa agar siswa itu mudah untuk menyerap ilmu yang kita berikan. Selanjutnya,
landasan pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, landasan agama, yang kedua, landasan psikologis, dan yang ketiga, landasan biologis, dan yang keempat, landasan sosial. Apa itu landasan agama? Landasan agama dalam menentukan metode yang kita gunakan, kita bebas untuk mengembangkan semua metode, tetapi kita tidak boleh keluar dari batas-batas syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, landasan psikologis. Kita harus mencari tahu minat atau motivasi siswa apa yang membuat siswa itu mudah untuk menerima pengetahuan, menerima ilmu materi yang kita berikan. Kita harus memahami secara landasan psikologis. Kemudian selanjutnya, landasan biologis. Landasan biologis ialah hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan metode siswa, yakni mengetahui kebutuhan perkembangan fisiknya. Selanjutnya, landasan sosial. Hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh guru ketika mengembangkan metode, yakni memperhatikan kebutuhan siswa di zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang adalah kebutuhan siswa semakin tinggi, semakin berkembang, dan semakin banyak. Jadi seorang guru harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, urgensitas pengembangan metodologi pendidikan agama Islam. Dalam metodologi pendidikan agama Islam, seorang pendidik harus memperhatikan dimensi-dimensi yang harus dipenuhi, yakni dimensi jasmani dan dimensi rohani, sehingga kepribadian baik seorang pendidik juga menjadi unsur yang harus diperhatikan agar mampu mengimplikasikan pembelajaran dengan maksimal dengan unsur jasmani dan rohani yang baik. Jadi, dalam urgensitas pengembangan metodologi pendidikan agama Islam, tidak hanya melulu menuntut siswa untuk menjadi baik, tetapi unsur yang terpenting adalah seorang pendidik harus memiliki mentalitas secara jasmani dan rohani yang baik. Karena apa? Guru menjadi uswah. Kita melihat ada sebuah permasalahan, sebuah problem kegagalan dari pendidikan agama Islam, di mana banyak anak madrasah yang tidak mengaplikasikan pembelajaran akidah dan akhlaknya secara sempurna. Seperti contoh, mereka di rumah, mereka di sekolah diajari bagaimana sopan santun kepada guru, bagaimana berakhlak berjalan di depan guru, tetapi mereka tidak mengimplikasikan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya. Mereka seperti berani kepada orang tuanya. Kemudian ketika mereka di jalan, mereka menggunakan motor dengan seenaknya, tidak memperhatikan apakah sekelilingnya terganggu atau gimana. Itu adalah bentuk salah satu ketidakkeberhasilannya pendidikan di sekolah. Jadi kita sebagai guru pendidikan agama Islam harus diperhatikan metode yang baik, bagaimana siswa tersebut bisa menerima materi kita, bisa memahami materi kita dengan sempurna, kemudian mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tugas terpenting dari guru pendidikan agama Islam adalah mengantarkan siswa-siswi, mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang disebut dengan gelar insan kamil. Selanjutnya, yang terakhir, kita memahami macam-macam metode pembelajaran. Di sini saya memberikan sebagian saja ya. Yang pertama, metode ceramah, kemudian metode proyek, metode eksperimen, pemberian tugas, diskusi, bermain peran, demonstrasi, karya wisata, tanya jawab, dan mau'idhah. Yang pertama, metode ceramah. Ini adalah metode yang sangat klasik, di mana seorang guru menjadi
pembicara atau narasumber yang terutama. Yang siswa hanya mendengarkan, memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian metode proyek. Metode proyek ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk siswa membuat sebuah produk. Ya. Kemudian metode eksperimen. Siswa siswa melakukan sebuah percobaan dari materi pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian metode pemberian tugas, ini juga salah satu cara untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi ini guru menyajikan sebuah masalah, kemudian murid menganalisis, memberikan pendapatnya, kemudian mencari hasil akhir dengan mencari solusi atau jawaban yang terakhir. Dan di sini harus ada seorang moderator yang memimpin berjalannya diskusi. Kemudian metode bermain peran. Seorang siswa mempraktekkan sebuah cerita atau sebuah sejarah dengan perannya masing-masing. Kemudian metode demonstrasi. Ini seorang siswa meneliti, menelaah, memahami, kemudian mereka mempresentasikan. Yang nomor 8, metode karya wisata. Metode karya wisata ini pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, yang dimana murid diajak untuk pergi ke suatu tempat yang dimana berisi sebuah pembelajaran untuk murid. Kalau pendidikan agama Islam, mungkin kita menyentuh rohaninya dengan mengajak ke Wali Lima, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan sebagainya. Kemudian metode tanya jawab ini tidak dilakukan oleh seorang murid saja, tetapi guru juga bertanya kepada murid apakah sudah paham, dan guru mengetes kefahamannya murid dengan melontarkan beberapa soal. Kemudian murid juga, kita harus pandai-pandai untuk memancing murid agar mereka mau bertanya. Kemudian metode mau'idhah. Ini sangatlah penting bagi guru pendidikan agama Islam, di mana tugas guru tidak hanya menyampaikan sebuah materi, tetapi tugas guru juga menumbuhkan jiwa keimanan dan ketakwaan seorang siswa. Kita harus pandai untuk mengingatkan jika ada siswa yang melakukan perbuatan tercela, suka menggunjing, atau bagaimana, kita harus mampu untuk mengingatkan itu. Dan tugas guru PAI mencegah itu dan mengantarkan siswa untuk bisa mencapai dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.